Baik, di video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan eksplorasi konsep dari computational thinking. Jadi, computational thinking ini cukup menjadi tren di kurikulum Merdeka, apalagi hari ini anak-anak dari usia tingkat dasar, menengah itu juga sudah dibekali dengan computational thinking. Memang computational thinking ini menjadi penting karena inilah yang akan membentuk pola pikir dari anak bangsa Indonesia ini untuk sigap menyelesaikan masalah. Karena di hari-hari sekarang yang serba instan ya, apapun bisa dengan mudah dilakukan. Sebagai contoh, anak-anak mengerjakan soal-soal pelajaran itu dan hari ini bisa memakai ChatGPT misalkan. Itu sebetulnya kemajuan dari teknologi, tapi di sisi lain itu juga mengkhawatirkan apa secara proses anak-anak akan tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah dengan sendirinya, dengan tantangan yang harus diselesaikan sendiri. Dan computational thinking hadir untuk menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Oke, computational thinking atau berpikir secara komputasi. Komputasi itu memang dia terkait dengan komputer, tapi CT atau computational thinking itu bukan replika dari komputer karena komputer itu yang menciptakan dia manusia. Jadi tetap manusia di balik dari komputer. Kita tidak diarahkan untuk berpikir layaknya komputer, tapi kita diarahkan atau anak-anak kita arahkan untuk berpikir layaknya manusia yang menciptakan komputer. Nah, gitu ya. Jadi ada proses di dalamnya. Memang betul tidak selamanya salah ya dari cara bekerjanya komputer, tapi komputer itu kan benda mati, artinya bukan manusia gitu ya. Dan kita adalah manusia, nggak mungkin kita disamakan dengan benda mati. Jadi dari computational thinking itu adalah anak-anak ayo kita ajak untuk berpikir kritis, berpikir komputasi layaknya manusia yang menciptakan komputer. Ada banyak hal yang ada di sekitar kita, problem solving yang ada di sekitar kita, penyelesaian masalah-masalah yang harus kita selesaikan dari misalkan ini sampah. Di sekitar kita itu ada sampah. Ternyata sampah itu bisa kita apakan gitu loh. Kalau ada permasalahan sampah kita harus gimana gitu kan. Kemudian kalau ini saya dari Sukodono, saya mau ke Unisal Lidawetan, saya harusnya lewat mana ya? Nah, dua contoh ini ternyata masih ada lagi ya, masak mie instan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita selesaikan masalah-masalahnya dengan computational thinking. Jadi kita kalau sudah bisa computational thinking udah terbiasa gitu ya. Untuk masak mie instan ini kita bisa menggunakan computational thinking. Kita mau lewat mana nih yang paling dekat, misalkan yang nggak macet, itu kita bisa pakai computational thinking. Kemudian sampah, ini kita mengolah sampahnya ini juga bisa masuk computational thinking. Dan ini kan sangat dekat dengan kita ya, dengan anak-anak Indonesia itu sangat dekat. Tapi akan susah juga kalau mereka itu tidak terbiasa melakukan hal-hal yang menyelesaikan masalah. Itu contoh-contoh, beberapa contoh yang ada di sekitar kita yang bisa kita selesaikan dengan computational thinking. Kemudian apalagi kalau misalkan nih mahasiswa UNESA PPG Prajabatan Matematika mau mengerjakan LMS, ternyata itu juga bisa menggunakan cara berpikir komputasi atau computational thinking ya. Kemudian dalam menjahit itu juga bisa menggunakan konsep dari computational thinking. Kemudian kita mau liburan itu kita kan juga masih milih-milih ya, kita mau liburan kemana, nanti kalau hujan gimana, kemudian ke tempat yang seperti apa. Biasanya orang-orang tuh pakai ini, biasanya orang tuh bawa ini dan sebagainya. Nah, ini juga bisa diselesaikan masalah-masalahnya kalau kita bingung dengan computational thinking. Lalu sebetulnya computational thinking itu apa dan apa yang ada di dalamnya, kok sebegitu kompleksnya ya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi ternyata
kita itu diberikan fondasi berpikir, fondasi untuk berpikir secara komputasi. Ada 4 yang harus kita pahami dan harus kita biasakan. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi dan algoritma. Yang pertama dekomposisi ini dia lebih pada menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks, kita sederhanakan menjadi masalah-masalah yang lebih detail, masalah-masalah yang terlalu tercecer kita rapikan lagi, yang besar kita perkecil lagi, perkecil hingga kita fokus pada suatu masalah. Kemudian pengenalan pola. Kalau pengenalan pola ini lebih cenderung kita membaca lingkungan kita. Biasanya orang-orang itu kalau ada kayak gini tuh gimana yang dilakukan. Nah, kemudian abstraksi. Kalau abstraksi ini kita mau menyelesaikan masalah di dekomposisi. Kemudian kita, karena orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang mirip-mirip di pengenalan pola, maka kita bisa menggunakan cara orang lain di sekitar kita dengan yang kita dapat di pengenalan pola tadi. Kemudian kita sinkronkan dengan dekomposisi yang kita punya. Nah, akhirnya jadilah abstraksi. Apa yang biasa orang lain lakukan, itu ayo kita lakukan lagi, tapi dengan masalah yang sudah kita tentukan di dekomposisi. Kemudian baru setelah ketika kita sudah tahu arahnya ya, kita mau melakukan ini, baru kita bikin algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah sampai tuntas gitu. Oke, kemudian contohnya tadi, kalau saya mau ke Unisali Dawetan, saya dari Sukodono nih, lewat mana ya? Nah, ini bisa kita pecah nih. Anak-anak kita ajak untuk terbiasa menyelesaikan masalah itu dengan fondasi CT ini, 4 fondasi CT ini, yang mulai dari melakukan dekomposisi dulu, kemudian mengenali polanya, melakukan abstraksi, baru menentukan algoritmanya. Jangan langsung ke algoritmanya kalau kita nggak tahu dekomposisinya dulu. Nah, ini yang harus kita bawa ke anak-anak supaya terstruktur, sistematis, dan bisa diimplementasikan untuk banyak masalah yang lain. Yang pertama adalah dekomposisinya itu jalannya lewat mana, jauh apa tidak, gimana kalau macet, gimana kalau saya terlambat gitu ya. Kemudian pengenalan pola. Biasanya kalau orang-orang itu lewatnya jalur alternatif karena di daerah Sepanjang, di daerah Wiyung misalkan, itu biasanya macet. Di sepanjang itu jalurnya truk-truk besar misalkan. Nah, ini biasanya orang lewat jalur alternatif. Kemudian biasanya jalur alternatif itu lebih dekat, jalur alternatif itu nggak macet. Nah, ini kebiasaan dari orang-orang. Kita lihatnya di pengenalan pola. Dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kita bisa membuat abstraksi. Jadi saya bisa lewat jalur alternatif nih, ternyata dari Sukodono ke Unisali Dawetan melalui jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Ini agak ada typo di redaksi ya. Jadi saya akhirnya memilih untuk melewati jalur alternatif karena itu yang mungkin bisa mengurangi permasalahan saya di dekomposisi tadi gitu kan. Kemudian dari abstraksi saya bisa ke algoritma. Jadi saya melewati jalur Sukodono Kletek, melewati jalur Kletek Sepanjang, kemudian belok kiri lewat depannya Gedung Gerahadi itu alternatif, kemudian belok kanan lagi sampai jalur utama Wiyung sebelum Licis Factory, kemudian ambil arah jalur ke Unisali Dawetan, dan akhirnya sampai di Unisali Dawetan gitu deh. Ini adalah konsep dari computational thinking. Kemudian contoh lain, kalau tadi sampah plastik di sekitar kita, dekomposisinya apa ya kira-kira? Dekomposisinya di sini bisa misalkan sampah itu kan banyak ya. Sampah banyak ini kan mengganggu. Kalau diterus-teruskan juga bisa mencemari lingkungan, apalagi kalau sampah plastik itu dia tidak akan terurai dengan cepat atau butuh ratusan tahun untuk menguraikannya. Beda dengan sampah organik, sehingga sampah plastik ini masih menjadi masalah yang besar di sekitar kita. Kita mau meminimalisir adanya sampah gitu kan. Kita mau meminimalisir adanya sampah dengan hal kecil yang bisa kita lakukan. Pengenalan pola. Orang-orang biasanya menggunakan kantong plastik itu untuk berbelanja, misalkan menggunakan kantong plastik untuk menyimpan barang dan sebagainya. Coba deh
Oke ya, itu ya, pakai itu orang-orang di sekitar kita. Pengenalan pola. Abstraksinya apa? Coba deh, gimana caranya kita bisa mengurangi sampah, tapi juga tetap bisa membuang sampah, tetap mengurangi sampah plastik yang kantong-kantong tadi dibuang ke kantong plastik itu, sampah-sampahnya. Itu gimana kalau kita ubah dengan tempat yang lainnya, atau ketika kita belanja kita nggak pakai kantong plastik tapi pakai kantong yang lainnya. Nah, ini kita bisa melakukan daur ulang, misalkan daur ulang dari plastik-plastik yang agak tebal itu kita buat kantong dan kita pakai secara terus-menerus atau berkelanjutan, atau kita buat di abstraksinya itu semacam kantong belanja dari akar rotan misalnya, dari rotan ya, dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian algoritma. Nah, tergantung abstraksinya tadi kita mau yang mana. Kita mau bikin tas dari kain, tas dari rotan, tas dari plastik. Nah, baru kita algoritmanya kita bikin. Misal, kita mau bikin dari kain. Nah, kain itu kita bentuk dulu polanya. Kemudian kita jahit, kita beri pegangan tasnya. Baru akan bisa menjadi tas yang bisa kita pakai, dan itu bisa mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Apalagi kalau di Surabaya ya, kalau teman-teman pergi ke salah satu pusat perbelanjaan yang apa namanya, ciri khasnya merah, warnanya merah dan tersebar di mana-mana, itu sekarang nggak ada plastik ya, tidak menyediakan plastik untuk wilayah Surabaya. Ini sebagai langkah juga untuk meminimalisir sampah. Jadi anak-anak bisa kita ajak untuk berpikir secara computational thinking gitu. Saya Im, terima kasih dan sampai jumpa.